Selamat pagi kelas 7. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan Google Meet dan di sana kita membahas tentang organisasi kehidupan dari tingkat yang paling sederhana diawali dengan sel. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan dari sel yang memiliki fungsi yang sama. Kita akan ke jaringan tumbuhan terlebih dahulu. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini merupakan jaringan paling luar dari tubuh tumbuhan dan menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, dan juga daun. Berikutnya adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar dan dindingnya tipis. Jaringan berikutnya adalah jaringan penguat atau penyokong. Ada dua jenis. Yang pertama adalah jaringan kolenkim. Ini merupakan jaringan penguat yang sifatnya sementara. Berikutnya adalah jaringan sklerenkim yang merupakan jaringan penguat yang sifatnya permanen. Berikutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut juga ada dua. Yang pertama adalah xilem atau nama lainnya adalah jaringan pembuluh kayu yang tersusun atas sel-sel memanjang yang sudah mati, yang saling tersambung satu sama lain, membentuk suatu pembuluh. Dan fungsi dari xilem adalah untuk mengangkut air dan juga unsur hara dari akar menuju daun. Berikutnya adalah floem. Nama lain dari floem adalah jaringan pembuluh tapis, yang terdiri atas sel-sel hidup berdinding tipis. Fungsi dari floem adalah untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Berikut adalah jaringan tumbuhan beserta fungsinya. Yang pertama adalah jaringan meristem. Fungsinya adalah untuk pertambahan tinggi tumbuhan tersebut. Yang kedua adalah meristem sekunder. Fungsinya adalah untuk pertambahan lebar ke samping. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jaringan epidermis. Fungsinya adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya dan juga sebagai tempat pertukaran zat. Berikutnya adalah jaringan parenkim yang merupakan tempat jaringan lain. Berikutnya adalah penguat. Jaringan penguat fungsinya adalah sebagai penyokong atau penguat tubuh tumbuhan. Berikutnya adalah xilem. Xilem ini sudah tadi disampaikan, fungsinya adalah untuk mengangkut air dan juga unsur hara dari akar menuju ke daun. Berikutnya dilanjutkan oleh jaringan floem. Floem fungsinya juga tadi sudah disampaikan adalah untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kita akan beralih ke jaringan hewan. Kalau tadi pada jaringan tumbuhan, paling luar adalah epidermis. Pada jaringan hewan, yang terluar adalah jaringan epitelium. Jaringan epitelium ini berfungsi sebagai tempat pelindung tubuh atau organ, dan juga pelapis saluran kelenjar, dan juga sebagai tempat atau sebagai penerima rangsang. Berikutnya adalah jaringan otot. Ada tiga jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan juga otot lurik. Berikutnya adalah jaringan saraf yang tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Fungsinya adalah untuk menerima dan mengirimkan rangsang. Berikutnya adalah jaringan penyokong yang terdiri atas jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, dan juga jaringan limfa. Untuk jaringan hewan, ini adalah fungsinya. Yang pertama adalah epitelium, fungsinya untuk melindungi tubuh atau organ, kemudian melapisi saluran kelenjar, dan juga penerima rangsangan. Yang kedua adalah otot lurik, fungsinya untuk menggerakkan tubuh secara sadar. Kemudian berikutnya adalah otot polos, itu fungsinya adalah untuk menggerakkan organ tubuh secara tidak sadar. Berikutnya adalah otot jantung, fungsinya adalah untuk memompa darah. Berikutnya adalah saraf. Saraf ini fungsinya untuk menerima dan mengirimkan rangsangan. Kemudian berikutnya adalah tendon. Tendon fungsinya untuk melekatkan otot ke tulang. Berikutnya adalah ligamen, fungsinya adalah menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain.
Nah, untuk tulang sendiri fungsinya adalah untuk menegakkan tubuh. Kemudian berikutnya adalah darah. Darah fungsinya untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida, sari-sari makanan, zat sisa metabolisme, dan juga hormon. Berikutnya limfa. Limfa ini fungsinya adalah untuk mengangkut lemak dan sebagai pertahanan tubuh. Nah, kita akan beralih ke organ. Kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki fungsi yang sama nantinya akan membentuk organ. Nah, organ tersebut, beberapa organ yang memiliki fungsi yang saling menunjang nanti akan menyusun yang disebut dengan sistem organ. Sekarang kita akan bahas dulu organ. Organ pada tumbuhan itu ada 3. Yang pertama adalah akar, batang, dan daun. Akar fungsinya sebagai alat untuk menunjang berdirinya tubuh tumbuhan, kemudian juga untuk menyerap unsur hara dan untuk menyimpan cadangan makanan. Sedangkan batang fungsinya adalah untuk menghubungkan antara akar dan daun, kemudian menegakkan tubuh tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Kemudian daun fungsi utamanya adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis, kemudian penguapan air dan juga pertukaran udara. Kita akan bahas organ pada hewan dan manusia. Pada hewan dan manusia, organ itu mempunyai fungsi khusus. Misalnya, lidah, hidung, telinga, mata itu adalah organ indera. Berikutnya adalah paru-paru, itu adalah sebagai organ pernafasan. Kemudian lambung, usus halus, usus besar, hati itu adalah organ pencernaan. Berikutnya adalah ginjal, kulit, hati, paru-paru itu adalah organ ekskresi. Kita akan lanjutkan. Tadi sudah disampaikan juga bahwa kumpulan beberapa organ yang menunjang kehidupan manusia ataupun hewan itu disebut dengan sistem organ. Nah, kalian bisa lihat tampilannya. Untuk materi hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Kita akan beralih ke tugas biologi yang kelima. Apa yang diminta? Kalian diminta untuk membuat rangkuman tentang materi yang tadi saya sampaikan dalam video pembelajaran hari ini. Rangkuman diperbolehkan menggunakan pulpen warna-warni. Jika ada gambar, silakan tuliskan bagian-bagian atau keterangan bagiannya dahulu, kemudian juga boleh diwarnai. Setelah itu, buatkan rekaman video yang berisi presentasi penjelasan rangkuman yang telah kalian buat tersebut. Ya, jadi kalian diminta untuk mempresentasikan rangkuman yang sudah kalian buat. Jangan lupa divideokan dan jangan lupa juga video tersebut diberikan nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian, kirimkan video tersebut ke Google Classroom. Kapan batas waktu pengumpulannya? Batas waktu pengumpulannya adalah hari Sabtu 5 September 2020 jam 12 siang. Sekali lagi, batas waktu pengumpulannya adalah hari Sabtu 5 September jam 12 siang. Siswa kelas 7, silakan kalian kerjakan tugas sebaik-baiknya, kemudian kumpulkan tepat waktu. Terima kasih.